Oke teman-teman, sekarang gue mau mereview produk Pixi. Nah ini produk Pixi yang ternyata surprisingly dia itu adalah produk dari Jepang. Nah awalnya gue berpikir kalau produk ini tuh produk lokal, tapi ternyata pas gue baca di packagingnya, di sini tertulis clinically tested Mandom Beauty Tokyo. So, udah gak diraguin lagi kalau ternyata produk Pixi ini adalah produk dari Jepang. Langsung aja ya, ini packagingnya. Ini bisa terbilang adalah shade terbaru dari Pixi dan merupakan shade yang paling terang dibanding semua shade yang pernah dikeluarkan oleh Pixi. Padahal di sini sih gue lihat shade-nya 102 ya. Sementara ada juga yang 101. Tapi ternyata 102 ini yang lebih terang di atas 101. Kalau untuk yang 102 ini sih undertone-nya lebih ke netral. Sementara yang 101 undertone-nya lebih ke yellow. Nah, untuk mencocokkan cushion, gue biasanya berpatokan dari cushion gue yang sebelumnya, yaitu ini Estee Lauder. Jadi gue suka banget sama cushion ini cushion holy grail gue dan ini sangat bagus banget. Nah, di sini shade yang gue punya adalah shade 1W2 yang sand. So, setelah gue cocok-cocokin sama shade-nya si Pixi ini, gue merasa kalau 101-nya itu masih kegelapan, sementara 102-nya ini agak sedikit keterangan. Nah, so tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke reviewnya. Nah, untuk sekarang gue sudah memakai makeup mata. Di sini gue udah pakai eyeliner sama alis, tapi untuk mukanya gue masih bare face. Jadi gue mau langsung memperlihatkan kepada kalian gimana cushion ini di muka yang masih belum tersentuh apapun. Ini sih bukan first impression gue karena gue udah beberapa kali pakai ini sejujurnya. So, ini penampakannya. Sponnya juga udah kotor karena emang udah dipakai. Gue sendiri ya teman-teman gak begitu suka pakai cushion yang terlalu banyak, terlalu medok gitu, terlalu nutup, karena biasanya gue pakai cushion ini untuk makeup natural aja, jadi bukan untuk yang kayak makeup ke pesta. Kayak bisa dilihat ya, setelah di apply, warnanya sama warna leher gue gak begitu jauh perbedaannya. Langsung aja. Ya mungkin gue bisa ngasih honest review gue selama gue memakai produk ini. Oke, jadi kesimpulannya menurut gue setelah memakai si Pixi Naked Glow Dewy Cushion ini setelah beberapa bulan ke belakang,
itu kira-kira udah hampir 4 atau 5 bulan mungkin gue sudah pakai produk ini. Yang pertama untuk harga, dan gue bisa bilang walaupun harganya bisa terbilang lebih murah dibanding cushion-cushion lainnya, tapi kualitasnya itu, coveragenya itu bagus banget. Nah, di sini gue mau bandingkan dengan si Estee Lauder Holy Grail cushion kesayangan gue. Ternyata ini bisa banget untuk gue jadiin alternatif di saat gue lagi menghemat si Estee Lauder. Jadi kayak penggunaan sehari-hari gue menggunakan Pixi itu udah cukup banget, dan itu udah bagus banget hasilnya. Untuk coveragenya juga bisa terbilang bagus, walaupun di sini bisa dilihat kalau ada beberapa bekas jerawat dan juga jerawat gue yang masih belum tercover dengan sempurna. Tapi menurut gue sih itu sama sekali bukan menjadi masalah, karena gue pribadi bukan tipe orang yang memakai makeup secara dempul banget, kayak banget harus ketutup, harus sempurna, harus perfect. Enggak sama sekali. Jadi kalau misalnya masih terlihat imperfection sedikit sih menurut gue masih oke. Lanjut untuk masalah shade. Di sini kita tahu sendiri untuk shade yang gue pakai 102 ini adalah shade yang paling terang dibanding dengan shade Pixi lainnya. Tapi walaupun shade si Pixi ini yang paling terang, tapi kalian bisa lihat kalau kulit gue itu bukan kulit yang putih banget atau kulit yang putih. Gue bisa bilang kalau kulit gue ini adalah kulit medium, jadi di tengah-tengah antara sawo mateng sama putih. Jadi bukan yang putih gitu loh. Tapi ternyata setelah gue memakai 102 ini, menurut gue ini adalah warna shade yang tercocok dengan kulit gue sekarang. Karena apa? Karena gue tahu nantinya akan sedikit oksidasi, so pada saat dioksidasi dia akan mirip dengan warna leher gue. Toh sekarang pun sebelum oksidasi bisa dilihat ya, ini warnanya nggak terlalu jauh beda kan, dan masih rata lah istilahnya. Jadi kesimpulannya memang shade 102 itu adalah shade paling terang dibanding dengan shade lainnya, tapi bukan untuk pemilik kulit yang terang banget. Jadi masih bisa digunakan oleh kita yang punya warna kulit nggak begitu putih. Nah lanjut untuk ketahanannya, menurut gue itu yang paling penting. Karena setelah gue memakai cushion ini setelah beberapa bulan, gue biasanya memakai ini dari pagi sampai malam. Dan itu bisa dibilang 10 jam atau mungkin bahkan lebih. Dan at the end of the day, pada saat gue cek makeup gue lagi, pada saat gue pengen cuci muka, mau mandi, mau tidur, nah disitu gue masih bisa ngeliat kalau coveragenya itu memang sudah agak sedikit berkurang, tapi tidak yang langsung pudar banget. Dan gue masih bisa bilang kalau hasilnya itu masih bagus kok. Pixi Make It Glow ini menurut gue sangat bagus untuk kualitasnya, apalagi untuk daily activities. Jadi kayak dari pagi sampai malam gitu masih sangat make sense sih, nggak ada yang kayak pudar berlebihan gitu, tapi masih bagus dan masih istilahnya apa ya, masih kinclong lah gitu. Oke, jadi intinya menurut gue si Pixi ini adalah produk yang dapat dibeli dengan harga terjangkau, tapi untuk kualitasnya sama sekali nggak murahan, kualitasnya bagus banget. Gue sangat merekomendasikan kalian bila ingin mencoba produk ini. Tapi ya balik lagi, gue akan ingatkan kalau misalnya apa yang cocok di gue bukan berarti itu juga cocok di kalian dan juga di orang lain. So di sini sih gue lebih berbagi untuk sharing bagaimana pengalaman gue, bagaimana review gue selama gue menggunakan si Pixi Make It Glow ini, dan juga bagaimana penampakannya si shade 102 yang paling terang dibanding dengan shade yang lainnya. Oke, jadi cukup sekian untuk review dari gue. Sekali lagi gue masih agak kaget melihat kalau dia adalah produk dari Jepang. Yang mana itu membuat gue jadi jatuh cinta lagi sih sama si Pixi ini, si cushion ini. Jadi pastinya kalau habis gue bakal langsung beli refillnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video dari gue. Semoga video ini bisa menjadi acuan atau bisa menjadi masukan bagi kalian yang sedang kebingungan mungkin untuk menentukan shade warna yang ingin kalian beli. Oke, sekian review singkat dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih udah nonton.